Mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa, buka hati dan pikiran kami, untuk kami boleh diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari kami penuh dengan segala kelemahan. Kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan, boleh kembali menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Ajar kami manusia yang terbatas ini, boleh mengenal Tuhan, boleh belajar tentang Tuhan yang benar, sehingga kami boleh menjadi pribadi murid-murid Tuhan yang tetap terus teguh kuat di dalam menjalani akan perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu dan berbicaralah kepada kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan berkata dengan saya, amin. Oke. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di Laundromat, juga yang ada di rumah, yang menyaksikan dalam platform YouTube dan juga Zoom. Saya mengucapkan selamat datang kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Saudara, saya ingin mengingatkan bahwa tanggal 31 Oktober ini adalah momen reformasi gereja. Ya, saudara tahu, masih ingat tidak bahwa 31 Oktober tepat hari ini adalah reformasi gereja, dan kita diingatkan oleh para tokoh-tokoh reformator seperti Martin Luther, seperti itu saudara. Dia mempertahankan keyakinan imannya, kemudian dia juga mempertahankan akan kebenaran Tuhan, sehingga dia menancapkan 95 dalil di gereja Wittenberg pada waktu itu. Saudara, banyak hal yang dilakukan, ya, ditegaskan oleh siapa? Si Martin Luther, ya, di dalam 95 dalilnya. Kenapa dia tancapkan itu, saudara? Karena dia melihat ada begitu banyak gereja saat ini sudah keluar dari rel kebenaran Injil. Maka dari itu, saudara, dia pada waktu itu menegakkan sebuah kebenaran tentang iman kekristenan. Saudara, makanya kita kenal itu ada sola scriptura, firman Tuhan. Ya, Alkitab adalah firman Allah. Kita mendengar ada sola fide, dibenarkan oleh karena iman. Sola gratia, ya, hanya oleh anugerah Allah, ya, semata kita boleh diselamatkan. Ya, kemudian soli deo gloria, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Martin Luther berjuang untuk hal ini, ya, dan saat ini kita bersama-sama, ya, memperingati hari reformasi 31 Oktober. Hal ini mengingatkan kepada gereja harus memeriksa diri. Apakah selama khotbah yang disampaikan melalui mimbar itu tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Gereja harus mawas diri, gereja harus melihat dan terus belajar untuk setia melihat para reformator yang mempertahankan iman mereka sampai garis akhir. Betul ya saudara ya? Tapi saudara, dalam perjalanan iman kita menemukan ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang meragukan iman keyakinan mereka. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak hidup mereka, saudara. Saya tahu, saudara, keraguan iman itu adalah sesuatu yang gak pernah asing lagi, ya. Dan setiap kita, seperti tadi Pak Pinto bilang, seringkali dalam kehidupan itu terjadi, ya, dalam hidup saudara. Seringkali pertanyaan, benar nggak Tuhan itu ada? Benar nggak dia itu adalah Allah? Benar nggak dia itu adalah Mesias sang juru selamat? Benar nggak sih dia tuh menyelamatkan aku? Ya, enak banget ya orang Kristen diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Tetapi firman Tuhan Efesus 2 ayat 8, memang keselamatan itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Saudara, benar nggak doa saya dijawab Tuhan? Atau kok doa saya itu nggak pernah dijawab oleh Tuhan? Bertahun-tahun saya berdoa. Jika Tuhan berkuasa, dia langsung bertindak. Jika Tuhan berkuasa, kenapa dia nggak menggunakan kekuasaannya untuk menolong saya? Saudara, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya, yang muncul dari diri orang Kristen, saudara. Dan pertanyaan itu seringkali muncul. Saudara, ada dua pandangan manusia ketika dia melihat keraguan. Pertama, pandangan sekuler. Ngomongnya gini, keraguan itu dipandang sebuah hal yang positif, ya, yang dipuji, nggak apa-apa. Karena apa? Karena kamu tuh lagi nggak stabil emosimu. Ya, pandanganmu tuh lagi nggak stabil, aku puji, nggak apa-apa. Yang kedua, dari sudut pandang keagamaan, keraguan itu bukan sesuatu yang dipuji, bukan sesuatu yang positif, tetapi keraguan itu adalah apa? Sikap tidak terpuji. Seperti itu ya saudara ya. Buset dah, kayak kita
Kita sering kali dengar ya saudara, buset dah lu udah berapa tahun ikut Tuhan, tapi bertanya, Tuhan tuh menyelamatkan hidup lu kagak? Masih aja ada pertanyaan seperti itu. Saudara, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya, kita merasa seperti ditolak seperti itu. Kita seperti, pertanyaan kita kok bodoh banget kayaknya, kita mempertanyakan akan hal itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sering kali saudara, di dalam kekristenan sendiri, di dalam gereja, ketika melihat ada anak-anak muda yang bertanya seperti itu, benar gak ya Tuhan itu adalah Mesias, Tuhan itu benar-benar hidup di dalam hidupku. Nah saudara, aduh kamu tuh udah berapa tahun sih jadi orang Kristen, kok kayak gitu aja masih ditanyain. Saudara, kadangkala gereja pun menolak orang-orang yang bertanya seperti itu. Saudara yang terkasih, bukankah hal yang baik ketika hati dan pikiran kita ya terus bergelut di dalam sebuah pertanyaan tentang iman Kristen? Bukankah itu harusnya menjadi sebuah proses ya untuk kita makin mengenal Tuhan? Saudara, saya akan ajak kita semua untuk belajar melihat dari perspektif Alkitab. Apa yang ternyata Alkitab katakan tentang hal ini? Ya, kita akan belajar dari satu murid, ya, dari Tuhan Yesus sendiri yang juga mengalami keraguan. Dia mengasihi Tuhan, dia melayani Tuhan, dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan, tetapi dia masih ada ragu-ragu dalam hidupnya. Kita belajar bersama. Mari kita buka Matius 11 ayat 2 sampai 6. Matius 11, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita, yang ada di rumah, yang ada di laundromat. Matius 11, ayat 2 sampai 6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergi, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat ke-6, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara, kita tahu siapa Yohanes Pembaptis. Ya, saya percaya di Komsel belajar tentang Yohanes Pembaptis. Kalau saudara masih ingat ya. Dia seorang yang mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan. Bahkan dalam surat Injil Lukas mencatat bahwa ibunya Yohanes masih saudaraan, sepupuan dengan ibunya Yesus, yaitu Maria. Ya, jadi Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus itu masih saudaraan. Artinya apa? Yohanes Pembaptis itu banyak sekali mendengar kisah-kisah waktu kecil tentang Tuhan Yesus. Nah, selain itu, di dalam Alkitab kita mendapati bahwa Yohanes itu adalah orang pertama yang menyatakan imannya, percayanya kepada Tuhan ketika dia mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Saudara, ini menjadi sebuah penyataan iman dari seorang Yohanes Pembaptis. Lain lagi saudara, catatan yang menunjukkan siapa itu Yohanes. Yohanes menyatakan bukan dia yang terbesar, bukan dirinya yang terbesar ketika dia melayani, tetapi Yesus yang terbesar. Ya, dirinya adalah yang terkecil. Nah, saudara, ini ayat firman Tuhan yang terkenal banget. Ya, Yesus terbesar dan aku yang terkecil. Catatan terakhir yang saya lihat, Yohanes adalah nabi terakhir dari perjanjian lama yang hadir di dalam perjanjian baru. Nah, kesimpulannya dari profil dia sendiri, saudara, bahwa sebenarnya pengenalan Yohanes akan Tuhan Yesus itu begitu kental, begitu kuat. Ia menaruh percaya yang penuh sekali kepada siapa? Sang Mesias, anak domba Allah yang hidup itu. Tetapi, saudara, di dalam perjalanannya, ketika Yohanes menegur Herodes, yang dicatat di dalam Alkitab, mengambil istri dari saudaranya sendiri, dia langsung menegur, "Tidak halal kamu mengambil istri saudaramu." Saudara, dengan keras Yohanes menegur. Herodes sebagai seorang raja nggak seneng dong ditegur seperti itu, jeblosin ke penjara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, artinya ketika Yohanes di penjara, dia mulai bertanya,
banyak sekali pertanyaan dalam benaknya. Dan pertanyaan itu menuju kepada sebuah keraguan, saudara. Padahal sejak awal dia sangat yakin Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi ketika dia masuk ke penjara, dia mulai memikirkan bahwa sepertinya Tuhan Yesus itu bukan Mesias. Dia mulai ragu, ya, mungkin Tuhan tidak ada waktu itu. Itu mungkin salah, bukan Mesias. Saudara, betulkah Mesias itu Yesus yang sejati itu? Padahal kalau kita baca, saudara ya, Yohanes pasal 1 ayat 29, dia saja menyatakan tadi ya, bahwa engkau adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ini sebuah pernyataan iman dari sang siapa? Sang Yohanes Pembaptis. Dia betul-betul yakin, tetapi ketika dia ada di dalam penjara itu, muncul kembali pertanyaan-pertanyaan itu. Muncul kembali keraguan itu. Betulkah Yesus adalah pribadi yang diutus Allah? Jangan-jangan aku kena tipu nih. Gua salah selama ini. Mempersiapkan jalan kepada orang yang salah. Dan lain sebagainya. Nah saudara, Yohanes Pembaptis ya, bergelut dengan keraguannya saudara. Apa yang membuat pada akhirnya Yohanes Pembaptis mengalami keraguan? Apakah penderitaan? Coba kita perhatikan bersama saudara. Ketika Yohanes Pembaptis di penjara, yang ada dalam pikirannya, gua mati deh. Di depan itu sudah siap kematian menjemput dia. Maka dari itu, di dalam ayat yang ketiga, Yohanes cepat-cepat nih bilang ke murid-muridnya, dia ngomong gini, murid-murid, coba tanya deh, benar gak dia itu Tuhan yang akan datang? Atau kita nunggu orang lain yang kita nantikan? Saudara, ini jadi satu pertanyaan mulai ragu nih, benar gak tuh? Ya, Yesus itu adalah Mesias. Dari pertanyaan ini, Yohanes Pembaptis punya harapan, saudara. Harapannya apa? Yesus itu menolong dia. Yesus itu membebaskan dia. Kenapa Yohanes sampai seperti itu, saudara? Karena dia terpengaruh dengan konsep berpikir orang-orang populer pada saat itu. Yohanes Pembaptis hidup di lingkungan Yudaisme di abad pertama pada waktu itu, yang memiliki sebuah konsep mesianik secara politik. Kenapa saudara mereka berpikir seperti itu? Karena seorang mesianik itu adalah seorang yang dapat mengalahkan pemerintahan Romawi dan orang-orangnya pada waktu itu, saudara. Dan juga siapa? Herodes yang memenjarakan dia. Dan semuanya akan dihukum oleh Mesias, raja yang datang itu, yang memerintah bagi Israel. Artinya apa, saudara? Artinya Yohanes itu punya pandangan, punya pemikiran bahwa Yesus yang Mesias itu adalah raja, dia akan bebaskan kami. Dan juga aku yang ada di dalam penjara. Dan ternyata Tuhan Yesus nggak melakukan itu. Betul saudara? Tuhan Yesus melakukan itu nggak? Tidak saudara. Tuhan Yesus tidak melakukan akan hal itu. Inilah pengharapan yang dipegang siapa? Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya pada waktu itu. Ketika dia di penjara, dia mulai ragu. Karena Yesus nggak datang menghampiri dia, saudara. Yesus nggak datang langsung membebaskan Yohanes dari penjara. Tetapi Yesus berkata, perhatikan ayat 4 sampai dengan ayat 5. Di situ dikatakan Yesus menjawab mereka demikian, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Artinya apa? Bukankah ini menjadi sebuah bukti bahwa sebenarnya kerajaan Allah, Yesus itu sendiri sudah datang. Ternyata saudara, kalau kita perhatikan, bukan penderitaan ya yang menyebabkan dia ragu. Keraguan Yohanes bukan disebabkan karena penderitaan. Saya percaya Yohanes itu hidupnya menderita di padang gurun. Makannya cuma apa saudara? Madu sama belalang. Siapa manusia yang tahan makan seperti itu tiap hari? Ya, hidup menderita di padang gurun. Siapa yang mau? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ternyata keraguan Yohanes bukan karena penderitaan, tetapi karena dia punya pemahaman, konsep berpikir yang sempit dan terbatas tentang siapa? Allah. Saudara, apa yang sebenarnya membuat kita seringkali ragu? Sebetulnya yang membuat kita bukan masalah teks Alkitabnya, saudara. Teks Alkitab saya percaya dengan sangat konkret dan jelas, saudara. Ya, menjawab setiap hal yang terjadi dalam hidup kita.
Tuhan itu sudah jawab dalam bagian firman Tuhan. Saya rasa teks Alkitab nggak ada yang salah, saudara. Tetapi apa yang salah? Konsep berpikir kita, saudara. Kadangkala kita keliru, kadangkala kita punya pemahaman yang sempit tentang menilai Allah. Kita tanpa sadar dipengaruhi oleh pandangan-pandangan populer yang membuat pada akhirnya kita sulit sekali memahami tentang kekristenan, tentang iman kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen hanya menekankan bahwa Yesus adalah juru selamat, betul. Ya, yang penuh kasih, yang serta menganggap Yesus hanya mengabulkan permintaan doa kita. Maka cepat atau lambat engkau akan marah kalau tiba-tiba Tuhan Yesus nggak jawab doamu pada hari itu. Karena bisa saja Tuhan Yesus memberikan apa yang tidak diinginkan, ya, yang tidak kita inginkan. Kita kepengennya A, tetapi Tuhan tidak kasih itu A. Mungkin Tuhan kasih sesuatu yang nggak mengenakan, yang nggak nyaman buat kita, dan kita harus lakukan, dan kita harus terima. Saudara, maka dari itu, saudara, kadangkala tanpa sadar kita selalu dipengaruhi oleh pandangan-pandangan populer yang pada akhirnya membuat diri kita sulit mengerti akan Tuhan. Iman kepada Tuhan. Saudara, dua hal yang ingin kita pelajari bersama pada hari ini. Untuk kita lebih memahami secara aplikatif. Pertama, saudara dan saya orang percaya bukan? Saudara dan saya adalah orang yang mengikut Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang melayani Tuhan. Masih bisa ragu. Betul ya saudara? Jujur, kita udah ikut Tuhan lama. Betul ya saudara, melayani Tuhan. Ternyata kita juga masih bisa ragu. Ketika kita melihat tokoh sekelas Yohanes Pembaptis, tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Dari kecil dia tahu Tuhan Yesus kayak gimana seperti itu. Masih bisa ragu, apalagi saudara dan saya. Bahkan kerohanian saudara, entah itu sekuat apapun seperti itu, masih tetap gak imun saudara. Kita bisa mengalami yang namanya keraguan. Saudara, kalau kita ngelihat tokoh-tokoh Alkitab, salah satunya bulan September yang lalu, masih ingat kita belajar tokoh apa saudara? Tentang Habakuk. Saudara, saya percaya nabi sekelas Habakuk pun mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan kalau saudara lihat di dalam pasal yang kedua di Habakuk. Banyak pertanyaan, banyak hal-hal yang diragukan. Tetapi kita melihat jatuh bangun perjalanan imannya. Dia tetap terus melihat Allah itu hadir, Allah itu baik. Saudara, tiap kita itu pasti mengalami yang namanya keraguan. Saudara dan saya pasti mengalami keraguan. Di dalam kehidupan perjalanan kita mengikut Tuhan, kita itu akan mengalami yang namanya kesunyian dan kegelapan hidup, saudara. Seolah-olah itu Allah itu diam. Allah tuh kayaknya nggak ada. Dan gelapnya kehidupan kadangkala membuat kita tergoncang iman kita. Dan mulai ragu terhadap Tuhan. Tetapi keraguan itu menandakan bahwa saat ini kerohanianmu sedang serius di hadapan Tuhan. Jika kita percaya kita itu mengasihi Tuhan. Jika kita percaya kita itu mengikut Dia, maka kita akan mengalami kondisi-kondisi di dalam pergumulan kita. Pikiran kita, kegelisahan kita, serangan keraguan, dan godaan keputusasaan itu akan terus hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak mengalami akan hal itu, kita akan menjadi orang Kristen KTP yang flat-flat doang, saudara. Tanpa mengalami sebuah pertumbuhan, tanpa mengalami sebuah pertumbuhan rohani, pengenalan secara pribadi di hadapan Tuhan. Maka dari itu saudara, Timothy Keller pernah ngomong gini, iman itu akan runtuh dalam waktu singkat. Ya, iman itu akan runtuh dalam waktu singkat ketika kita tidak bersedia memasuki pergumulan itu. Pergumulan kegelisahan, serangan keraguan, dan putus asa. Dengan kata lain saudara, Tuhan itu sebenarnya izinkan pergumulan, keraguan itu muncul agar apa? Membuat iman kita harusnya makin bertumbuh, makin mengenal dengan dalam Tuhan yang hidup itu. Saudara, tahun 2002, saya itu pernah ragu. Ragunya gini saudara, saya itu bertanya kepada Tuhan, betul nggak aku ini dipanggil jadi hamba Tuhan?
Benar gak saya ini hidup untuk melayani Tuhan? Oh saudara, ini jadi sebuah pertanyaan dan aku ragu. Dan aku gak merasa yakin bahwa aku ini dipanggil untuk melayani Tuhan, apalagi melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Saya bergumul saudara, saya itu iri. Ada begitu banyak orang, sepertinya Tuhan itu kasih konfirmasi jelas buat dia. Saya itu gak ada konfirmasi yang bagaimana-bagaimana seperti itu. Gak ada yang konfirmasi yang spektakuler seperti itu. Tuhan tiba-tiba muncul, Tuhan tiba-tiba seperti apa. Aku gak ada seperti itu. Makanya saya berkata sama Tuhan, aku tuh kok gak yakin jadi hamba Tuhan. Saudara, saya cerita seperti ini karena saya sudah mengalami prosesnya ya saudara ya. Jadi jangan saudara pikir, wah ini Pak Joko cilaka ini, gak tahu panggilannya dia. Bukan seperti itu. Tapi saya dulu pernah mengalami keraguan itu. Saudara, saya baca firman Tuhan, saya iri dengan Timotius, saya iri dengan Yesaya, Yeremia, Paulus. Hal-hal spektakuler terjadi dalam hidup mereka. Tuhan kasih konfirmasi yang jelas bagi mereka. Singkatnya nih saudara ya, tamat SMA saya langsung masuk sekolah teologi dengan membawa segudang keraguan. Saudara, saya keraguan apa aja tuh? Keraguan tentang panggilan. Benar nggak aku nih hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk melayani? Kemudian Tuhan tuh ada nggak sih? Kemudian yang terakhir saudara, keraguan tentang finansial. Siapa yang bayar kuliah gua sampai selesai? Enggak tahu. Dosen pernah ngomong seperti ini saudara. Siapa yang biayain kuliahmu? Enggak tahu. Aku mau belajar. Kalau aku enggak diterima ya aku pulang. Aku pergi dari tempat ini. Tapi aku mau belajar mendalami Tuhan. Aku mau belajar. Seperti itu. Dan aku memang membawa segudang banyak keraguan hari ini. Semester 1, semester 2 saya masuk sekolah teologi, saya masih ragu. Terus bertanya, Tuhan itu sebenarnya ada tidak dalam kehidupan saya? Saudara, pernah suatu ketika saya pikir lagi, aduh Tuhan itu benar-benar ada nggak sih dalam hidup saya? Saudara, saya pernah, saudara ketika pelayanan weekend, saudara dari Grogol, saya naik itu mobil P12, saudara. Karena nggak ada uang waktu itu, saya apa saudara? Saya nyanyi saudara di bus P12, saya ingat sekali itu, tapi saya nggak minta uang ya saudara ya. Tapi saya nyanyi, kemudian saya turun di mana saya turun di situ. Kadang saya juga mengalami penolakan pada waktu itu. Saudara, saya terus bertanya, Tuhan seperti inikah panggilan yang kau kasih? Saudara, itu pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul dalam benak saya. Besok lagi, ketika saya harus pikirkan, biaya gua, kuliahku seperti apa, besok sudah deadline. Untuk apa? Untuk biaya, untuk bayar. Saya hanya punya uang tabungan sedikit, karena saya bukan lahir dari keluarga yang kaya, saudara. Saya punya tabungan sedikit, saya cicil uang sekolah saya. Saya cicil, bahkan bisa nunggak untuk bulan selanjutnya. Saudara, saya nggak tahu, saya hanya fokus kepada aku mau cari Tuhan waktu itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semester 4, Tuhan izinkan kebenaran itu mulai muncul. Ketika banyak peristiwa yang terjadi, saya buat makalah melihat bagaimana Allah yang transenden, Allah yang jauh, tapi Allah juga hadir dalam hidupmu. Saudara, siapa yang bisa sertai saya ketika saya harus naik P12 seperti itu ya? Turun, Tuhan sertai sampai ke kampus pada akhirnya. Sampai saya menyelesaikan studi saya, S1 di sekolah teologi. Dan saya melihat Allah yang sebenarnya jauh itu Allah yang juga menyertai. Saya juga nggak tahu saudara siapa yang kasih biaya studi saya. Saya nggak ngomong sama dosen saya. Tapi saya cicil dari uang pelayanan yang tiap minggu kadangkala saya dapat. Saya cicil untuk bayar itu. Saya nggak tahu siapa yang menyelesaikan uang studi saya sampai akhir. Sampai pada waktunya saudara, akhirnya saya mengenal dan sangat berhutang budi dengan gereja itu yang sudah membiayai saya sampai selesai. Saudara, saya kembali dilihat pergumulan itu Tuhan jawab. Keraguan-raguan itu makin hari Tuhan jawab melalui setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai pada akhirnya imanku kembali teguh. Panggilanku, aku siap untuk boleh melayani Tuhan dengan panggilan yang jelas. Karena saya nggak mau terjun di gereja dengan panggilan yang nggak jelas, saudara. Bikin kacau gereja. Dan saya rindu, dengan panggilan yang jelas itu, saya siap untuk melayani Tuhan. Pertanyaannya,
Pak, hari ini masih ragu nggak? Saudara, kalau mau jujur, saya masih ragu. 2020, awal pertama pandemi, masa sulit. Jemaat alami hal-hal sulit. Gereja alami hal-hal sulit, perubahan yang begitu sulit. Saya bilang sama Tuhan untuk kedua kalinya. Setelah 2002 saya sudah beres. Lihat dengan jelas panggilan Tuhan. Lihat dengan jelas penyertaan Tuhan. 2020 kemarin muncul lagi pertanyaan itu. Saudara, saya kasih cerita ini karena saya sudah ngelewatin itu semua. Saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak sanggup. Aku mau lepas pelayan. Aku mau pergi. Aku gak sanggup lihat jemaat yang begitu bergumul. Aku gak sanggup. Tetapi saudara, ketika aku bergumul dengan Tuhan, aku belajar lagi firman Tuhan. Tuhan tolong, tiap bulan air mata itu terus keluar. Lutut itu terus digunakan untuk berdoa bersama dengan Tuhan. Tuhan kasih aku kekuatan. Tuhan kasih aku kekuatan. Panggilanku Tuhan, tolong perteguh kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keraguan itu kembali muncul, pertanyaan itu kembali muncul, saudara. Dan saya terus bergelut dengan Tuhan. Tuhan itu sebenarnya ada enggak? Tetapi saudara, ketika dalam pergumulan itu, saya justru banyak diberkati oleh jemaat. Jemaat datang cerita, saudara. Pak, aku memang bergumul. Aku memang sulit. Tapi dengan air mata mereka berkata, Tuhan itu baik loh Pak. Kasih setianya itu baik. Tidak pernah berubah Pak. Meskipun kami harus alami jatuh bangun, sakit penyakit, bahkan pergumulan. Tetapi apa saudara? Tuhan tetap hadir. Kasih setianya untuk tetap selama-lamanya. Saudara, saya tahu jemaat itu lagi ngomong dengan cucuran air mata. Dengan begitu berat. Terus aku harus tinggalkan pelayanan. No, saya merasa aku gak bertanggung jawab dengan Tuhan. Saudara, ketika banyak cerita seperti itu, justru saya lebih dikuatkan lagi. Oleh apa? Oleh jemaat. Ada seperti suara yang berkata dalam hati saya, saudara. Lihat tuh dombamu. Lihat tuh jemaatmu. Terus berjuang di dalam pergumulan. Terus cari Tuhan, terus dekat dengan Tuhan. Itulah yang pada akhirnya terus memperteguh pelayananku. Terus memperteguh imanku untuk boleh apa? Melayani Tuhan. Terus di-refresh kembali dengan semangat kekuatan yang adalah anugerah itu yang Tuhan beri bagi setiap kita. Saudara, jangan sampai keraguan itu membuat kita tidak percaya, menolak, meninggalkan Tuhan, melainkan jadikan keraguan iman itu harusnya membuat kita makin mencari Dia, makin mengenal Dia, sehingga kita boleh melihat ada Tuhan yang hidup. Dan memang betul Tuhan itu hidup, saudara. Percayalah. Ayat 6, coba perhatikan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ayat ini relevan buat saudara dan saya. Tuhan itu gak pernah marah sama saudara yang ragu kepada Tuhan. Tuhan itu juga gak pernah marah kepada saya yang sering kali ragu, saudara, sebagai hamba Tuhan. Ayat ini relevan buat setiap kita. Ayat ini juga dipertunjukkan buat Yohanes Pembaptis yang saat itu sedang mengalami keraguan. Tapi Yesus hanya ingin mengingatkan supaya keraguan itu tidak berujung kepada ketidakpercayaan kamu, penolakan kamu, sehingga kamu meninggalkan Tuhan. Tetapi jadikanlah keraguan itu untuk engkau boleh terus datang mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam keraguan itu. Dan lama-kelamaan kita akan mendapatkan jawaban yang semakin menguatkan iman kita. Saudara, percayalah akan hal itu. Karena saya sudah lewati akan hal itu semua. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan. Asalkan saudara betul-betul datang dengan hati, Tuhan, aku mau belajar. Aku mau tahu dan kenal Engkau lebih dalam. Yang kedua, orang percaya, saudara dan saya, ya, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, setia ikut Tuhan, masih tetap ragu. Betul. Tetapi Tuhan tidak pernah nolak kita, ya saudara ya. Tuhan tetap mengasihi siapa? Saudara dan saya.
Sekali lagi, Yesus tidak pernah tersinggung dengan kamu. Yesus tidak pernah sakit hati dengan kamu. Bahkan Yohanes pada saat itu, justru ketika Tuhan Yesus melihat keraguan Yohanes, malah Tuhan Yesus memuji, engkau adalah orang yang terbesar. Ini anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada orang yang meragukan dia. Ada anugerah, ada kekuatan daripada siapa? Daripada Tuhan di dalam Kristus. Dan melalui kematiannya, keraguan itu harusnya berubah menjadi sebuah keyakinan yang penuh pengharapan, saudara. Dan justru hal itu akan semakin memperkuat iman kita di dalam siapa? Di dalam Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya hanya melalui kematian, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, mengubah semua keraguan-keraguan itu menjadi sebuah pengharapan, keyakinan di hadapan Tuhan. Saudara, saya sangat memahami, saudara dan saya nggak bisa berjalan sendiri. Tiap-tiap hari kita butuh kekuatan dan anugerah Tuhan. Amin, saudara. Terakhir, kita butuh yang namanya komunitas. Karena komunitas itu menjadi satu bagian untuk kita boleh bersama-sama berkumpul di tengah orang-orang yang mungkin ada ragu di hadapan Tuhan. Di komunitas itulah kita sama-sama belajar, saudara. Untuk apa? Untuk kita sama-sama memahami tentang kekristenan, memahami tentang Tuhan kita. Saudara, saya rindu komunitas BCS Serpong ini menjadi komunitas yang penuh dengan anugerah bagi orang yang ragu-ragu. Saya nggak tahu saudara, mungkin saudara yang hadir hari ini di Laundromat dan juga di rumah, penuh banyak pertanyaan dan keraguan-raguan di dalam engkau menjalani perjalanan iman. Saudara, saya percaya tempat ini adalah tempat untuk kita belajar bareng-bareng. Saya juga pernah mengalami keraguan, saya bagikan hal itu kepada saudara. Saudara yang juga mengalami keraguan ketika dimenangkan oleh Kristus, saudara pun mampu untuk menceritakan itu kepada orang-orang yang saat ini sedang mengalami keraguan itu. Saudara, saya rindu komunitas ini menjadi komunitas bagaimana kita belajar bersama-sama menemukan Tuhan. Jangan tolak orang yang sering banyak bertanya, saudara, tentang iman kekristenan. Itu proses dia belajar. Kadang-kala gereja itu ketika orang banyak nanya tentang iman, tentang kekristenan, kita tuh nih orang ngapain sih hari begini menanya-nanya. Seperti itu ya kadang-kala ya saudara ya. Jangan tolak, saudara. Bantu mereka untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, saudara yang terkasih, biarlah komunitas BCS Serpong ini menjadi komunitas, sekali lagi, komunitas anugerah bagi orang yang saat ini mengalami keraguan iman. Karena di sanalah kita akan menjadi komunitas yang sama-sama saling menguatkan di dalam Kristus. Yang sama-sama memiliki iman, teguh, siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah. Kami bersyukur untuk kebenaran yang kami boleh dengar. Kami sadar kami adalah pribadi yang ragu di hadapan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kalau selama ini pemahaman kami keliru, sempit di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya melalui perjalanan, melalui kehidupan doa, baca firman, kami makin hari makin menemukan Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ajar kami untuk boleh memiliki iman yang kokoh, memiliki keyakinan yang teguh di hadapan Tuhan. Meski kesulitan-kesulitan kami mengikut Tuhan terus hadir, kami percaya keraguan bukan menjadi hal untuk kami lari, menolak, kecewa kepada Tuhan. Tetapi keraguan menjadikan kami untuk terus belajar, bertumbuh, mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam. Sehingga iman kami makin teguh. Ini doa kami Bapa. Berkati semua jemaat yang hadir. Engkau yang boleh tetap terus pimpin dan memberkati perjalanan iman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.